Sudah masuk apa belum ya? Sudah ya? Ya, sudah dokter. Ya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih atas kesempatannya Cakra memberikan kesempatan kepada kami untuk share informasi aja. Jadi sifatnya silakan teman-teman dua arah ya, langsung aja kalau ada pertanyaan langsung di sela saja, saya sih nggak keberatan ya. Terima kasih juga Cakra untuk memberikan kesempatan saya untuk berbagi bukan hanya internal Cakra, tapi diizinkan untuk saya ngajak teman-teman dari beberapa titik. Ada teman-teman dokter jaga persahabatan dan ada dokter jaga di RS Kramat 128 dan saya lihat ada di dari Siaga juga ya. Jadi maksudnya supaya bukan apa-apa, supaya informasi ini semakin banyak orang yang tahu ya, tenaga kesehatan makin bagus lah ya. Ini slide saya udah kelihatan bener apa jadi kepotong dua enggak ya? Iya, ada dua dok. Ya itu makanya aku pakai dua layar jadi agak susah nih, gimana caranya ya? Sekarang udah satu dok. Oh ya udah, oke. Ya, jadi seperti biasa ini COVID ini berkembang. Kita bersyukur ya, millennials. Saya kira kita semua millennials ya, belum ada generasi Z, ada nggak di antara kita nggak ya? Mungkin 20-an, 30-an. Saya apa Dokter Iqbal yang paling tua? Jangan-jangan melihat dari kepalanya Dokter Iqbal yang paling tua nih. Insya Allah enggak dok. Oh gitu ya? Nggak mau dianggap tua ya? Iya dok. Artinya kita bersyukur di hidup di zaman sekarang gitu, yang kita belajar bukan hanya dari buku-buku, tapi kita mengikuti suatu penyakit itu tumbuh dan berkembang, terus diatasi, diobati oleh manusia nih, tim medis seluruh dunia ini kayak apa sih bentuknya ya. Kita bersyukur banget nih. Kalau dulu-dulu sebelum ada zaman COVID kita belajar apapun itu belajarnya dari buku gitu ya, nggak update, yang dari ke hari berubah, tata laksananya dan segala macam. Ya, saya berusaha untuk nggak nakut-nakutin ya. Kita dokter kadang-kadang dalam tanda kutip perlu sedikit memberikan informasi yang dalam tanda kutip agak serius ke pasien. Kalau pasiennya nggak serius dalam pengobatan gitu ya, tapi sebaliknya kalau pasiennya sudah comply ya kita jangan nakut-nakutin ya. Tapi ini berdasarkan fakta aja ya. Kira-kira ini menjawab tadi topik yang diberikan kepada saya, bahaya, resiko dan tata laksananya ya. Omikron ya, sebagian slide-nya mungkin teman-teman udah tahu. Ini langsung aja nih udah tahu ya, sistemik disease. Jadi jangan fokus pada paru-paru ya. Bahkan ini menemukan titiknya pada saat Omikron. Omikron itu gejala yang terbanyak bukan paru-paru gitu ya. Malah cuman pilek doang, malah cuman pusing doang, malah katanya vertigo saja, lemes saja, sakit kepala saja gitu ya. Jadi kita harus memandangnya secara komprehensif, ini penyakit sistemik gitu ya, berkembang semuanya ya. Yang intinya adalah mutasi yang biru ini, mutasi terjadi di dalam tubuh manusia ya. Mutasi itu kalau bahasa Betawinya tidak terjadi di daun-daunan gitu ya. Jadi kita harus mencegah masuk ke dalam tubuh manusia, siapapun manusianya ya, karena mutasi itu salah coding saat replikasi di dalam badan gitu ya, bukan pas lagi dia muter-muter di udara atau nempel di surface, enggak. Jadi kita harus mencegah masuk. Sebab kalau semakin banyak orang yang terkena, ada pasien apapun gejalanya ya, OTG, ringan, sedang, berat, kritis, itu resiko mutasi gitu. Ya, kalau bakteri namanya resistensi. Semakin banyak orang kena, dia semakin dibunuh pakai antibiotik, akan menyisakan 1% yang resisten terhadap antibiotik itu. Kemudian ketularan orang lagi semakin resisten. Kalau bakteri namanya resistensi, kalau virus namanya mutasi. Ya, makin tinggi angka COVID di pasien ya, di populasi, maka resiko mutasi makin besar ya. Kemudian ini yang juga kita harus pahami ya, ternyata COVID ini berhasil menggali bakat terpendam. Orang muda yang nggak punya DM, hanya turunan saja DM, tapi DM-nya tidak pernah keluar, hipertensinya tidak pernah keluar, gejala-gejalanya tidak pernah keluar, begitu kena COVID, COVID-nya sembuh, malah keluar yang lain-lainnya. Ya, jadi DM deh, ya, jadi hipertensi deh, gitu-gitu ya.
ya jadi stroke deh, banyak nih yang kejadian ya. Orang usia tua yang punya stroke tapi ringan beberapa tahun yang lalu, begitu kena COVID atau sembuh dari COVID, ya stroke kedua deh, ya stroke ketiga deh, banyak kejadian ya. Jadi intinya prevensi, jangan sampai nempel ke badan. Begitu menempel ke badan, dia kerusakannya di mana-mana sistemik. Kita udah tahu ini skip, kita udah tahu ya 3 tetap ya, transmisinya droplet, kemudian airborne, surface minimal sih, tapi tetap bisa ya. Ini kita udah tahu, kita skip aja. Faktor resiko atau orang-orang populasi apa yang perlu kita iniin ya, kita waspadai. Jadi artinya apa? Kalau orang kita ketemu pasien keluarga yang ngerokok, kita harus lebih pantengin. Kita punya pasien yang diabetes, kita ada 2 pasien nih, diabetes darah tinggi, satu lagi cuman sakit yang lain doang, tidak diabetes, tidak darah tinggi, katakanlah dirawat karena DBD, dia nggak ada DM, nggak ada hipertensi ya. Gini aja deh, misalnya ada 2 pasien nih, kita rawat nih ya, kita rawat DBD dua-duanya ya, tapi yang satu tidak DBD, hanya DBD murni, nggak diabetes, nggak hipertensi, yang satu lagi ada diabetes, hipertensi, dan DBD. Nah, maka kita harus fokus nanyain, Pak, Bu, sudah vaksin apa enggak? Ayo, mumpung sekarang DBD doang nih, mumpung sekarang DBD doang, Ibu kan punya hipertensi darah tinggi, ayo jangan lupa nanti langsung kejar vaksin ya, gitu ya. Intinya itu. Ini mengulang, kita semua udah tahu kenapa saya kasih garis hitam, bukan hanya tanda bahaya. Tanda bahayanya membedakan tanpa gejala dan ringan, yaitu ada plus minus nih ya, plus sesak napas dan saturasi, desaturasi 93 ke bawah. Tapi juga masalahnya adalah ini Omikron katanya lebih banyak yang ringan katanya ya. Tapi masalahnya adalah ini berhubungan dengan klaim BPJS dalam hal ini, Kemenkes dalam hal ini. Artinya apa? Bisa jadi nggak ditanggung sama Kemenkes. Artinya apa? Mungkin karena bentuknya dia sementara ini ya, data sementara dia lebih banyak yang ringan daripada yang sedang berat, maka bisa jadi lebih banyak keliaran di lingkungan komunitas. Ya, isoma, di wisma atlet, di wisma yang lainnya, di shelter yang lainnya, daripada di rumah sakit, gitu ya. Artinya apa? Bisa jadi nggak kelihatan, gitu ya. Ini pentingnya di sini nih. Satu ya, kita harus tahu itu. Yang kedua, perannya Dokter Ardi dan kawan-kawan ini lebih penting ya. Jadi bisa jadi kalau dia ringan ada di shelter, tapi kita jangan sampai kecolongan, ya, gitu. Situasi ini ya, saya kasih tanggal-tanggal 8 Desember nih. 8 Desember cleaning service, diambil sampel rutin, kemudian biasalah butuh waktu ya, positif dikirim ke Balitbangkes karena untuk WGS ya. Ternyata 15, coba bayangin. 8 karena rutin nih, berarti bukan nggak ada gejala dia, atau mungkin ringan saja. 8 diambil, 15 baru keluar WGS-nya. Wow, 7 hari. Di luar negeri mungkin cuma 2 hari WGS, kita bilang WGS ya. Di kita 7 hari. Artinya apa? Tuh 7 hari tuh orang udah di mana-mana. Memang sih di Wisma Atlet aja, mungkin dia nggak keluar, nggak pulang ke rumah di Wisma Atlet, tapi dia udah ketemu banyak berapa orang teman-temannya sesama bekerja di Wisma Atlet dan seterusnya. Ya, gitu. Sekarang sih katanya sudah sembuh, oke deh, gitu ya. Dan sempat ada hal-hal yang lain juga ya, misalnya yang di Manado tuh ya, diketahui mana di Manado ini ya, 3 WNA China masih probable saat itu. Sekarang udah ketahuan 1 yang positif, yang 2 positif Omikron, yang 2 bukan Omikron gitu ya. Tapi intinya apa? Secara sporadik ada di mana-mana loh ya. Jangan-jangan nggak nakut-nakutin ya, sekali lagi jangan-jangan udah ada di tetangga-tetangga kita atau pasien-pasien kita ya. Kemudian itu 8 Desember butuh waktu nih ya untuk keluar WGS. 14 Desember ini saya lupa nyantumin. 2 Desember Kemenkes sudah mengeluarkan panduan ya, siap-siap kewaspadaan ya. Nanti di slide selanjutnya. 14 Desember ini BNPB sudah mengeluarkan nih informasi atau edaran pers bahwa
malah justru yang dalam tanda kutip pengecualian karantina. Jadi orang yang dinas, kedinasan, kemudian diplomatik, termasuk kemarin ada acara G20, tamu-tamu VIP ya segala macam itu tidak perlu dikarantina. Ini kan suatu resiko bagi kita ya, termasuk artis tuh yang kabarnya langsung siapa sih artis ya? Saya nggak ngikutin. Maya ya? Bukan Maya, istri. Rachel. Iya, Rachel ya. Ya gitu deh, saya nggak ngikutin medsos juga. Makasih Dokter Ardi. Terus kemudian tanggal 16-nya nih Presiden sudah inform nih ya. Jadi informasi itu udah sampai ke pemerintah dan bagus, ditanggapi dengan baik ya. Tidak usah panik, tapi memang perlu kewaspadaan ya, pertahankan jumlah kasus aktif nomor 3 ini agar tetap rendah ya. Kemudian waspada penting tapi jangan panik. Oke, saya minta semua warga yang belum mendapatkan vaksin agar vaksin 2 kali gitu ya, segala macam. Jadi artinya sudah ada respon dari pemerintah yang positif ya, termasuk lockdown Wisma Atlet kemarin ya, begitu diketemukan si cleaning service-nya. Sekarang malah bertambah, tapi saya cari lagi informasinya saya nggak dapat nih, mungkin udah ketutupan di WA yang lain ya. Kemudian si Prof Chandra Yoga udah respon juga nih. Waduh, begitu ada penularan dari CS cleaning service di Wisma Atlet, kan cleaning service nggak keluar negeri, berarti ada kontak internal gitu, kontak komunitas di Indonesia, kontak lokal di Indonesia nih. Nah, gitu. Kemudian Pak Menteri sudah bilang cepat nih, jadi hati-hati, prokes harus tetap dijalankan ya. Kemudian, ini yang bukan justru ya. Jadi kita harus waspada juga nih. Informasi di zaman sekarang informasi itu terlalu masif ya. Kadang-kadang dalam tanda kutip informasi sampah yang nggak penting juga ada di masyarakat, which is dua sisi mata uang gitu, bisa membuat masyarakat semakin perilaku positif atau malah juga meremehkan nih, misalnya si NBC nih. Emang dia jujur, katakanlah dia jujur ya, berdasarkan penelitian 85% hanya batuk saja, kemudian hanya pilek saja dan seterusnya ya. Tapi kalau tidak dicermati dengan baik ya akhirnya masyarakat makin abai gitu ya. Ini global, kurang lebih seminggu yang lalu ini saya update nih ya, kurang lebih Sabtu kemarin ya. Sabtu apa Kamis ya? Saya lupa ya. Kamis kalau nggak salah. Ya, jadi kalau kita kan bilang wave 3 di Indonesia, kalau di global wave 4 gitu ya, udah keempat ya. Ketiganya malah justru Delta nih, sekitar Juli ya, Juni-Juli di Indonesia, masuknya Juli lah Delta. Penyebabnya kita tahu euforia India ya. India kenapa euforia? Kita harus belajar kenapa India euforia, karena satu daerah provinsi di India dia 80% vaksin. Wah, orangnya merdeka tuh. Terus provinsi itu semua barang-barang nyemplung di Sungai Gangga. Akhirnya 2 minggu kemudian, waduh, langsung naik nih. Ya, jadi artinya walaupun vaksinasi kita tinggi, Indonesia udah 55% kurang lebih yang vaksin 1 ya. Itu jadi jangan membuat kita euforia juga. Momen-momen libur ya, apalagi kita menyerang Nataru nih, akhir tahun. Akhir tahun itu orang masuk ke dalam rumah. Di Indonesia mungkin bukan musim salju, tapi musim hujan, sama aja. Orang musim hujan masuk ke rumah, berteduh, ketemu keluarga, hati-hati, kontak erat ya. Kemudian cakupan vaksin rendah nih, contohnya di mana nih? Di Afrika. Pertama kali ditemukan di mana? Di Afrika atau Botswana ya, Afrika lah, Afsel yang naik tajam gitu ya. Itu kenapa? Karena Afrika Selatan dan sekitarnya itu vaksinnya sangat rendah gitu. Kalau kita lihat di WHO itu dia putih, jadi wah rendah sekali gitu ya. Jadi hati-hati. Kemudian prokesnya abai, itu juga faktor yang beresiko. Kemudian mutasi virus menimbulkan varian-varian yang kita nggak tahu perilaku varian itu macam-macam, apakah lebih berbahaya dan seterusnya ya. Yang Omikron ini sekitar November ditemukan pertama kali 20-an, 22 atau 28 di Botswana, dan kemudian diikuti di Afsel. Tapi ternyata si Eropa juga melaporkan, Belanda, Jerman, kok ada perilaku yang aneh juga di varian-varian aneh di Eropa. Ternyata sama itu Omikron. Apakah
berhubungan apa enggak ya belum bisa dipastikan ya. Gitu. Di Indonesia kita udah tahu ya, sekarang udah ada beberapa, mungkin hari ini belasan kalau nggak salah update-nya ya, jadi kita juga harus waspada. Kondisi Indonesia gimana nih? Indonesia meningkat sekali lagi, euforia ya, Lebaran nggak ada apa-apa, naik lagi 1 minggu 2 minggu setelah Lebaran. Pertama kali di Kudus terus di mana-mana. Kok Kudus antang-antang aja, kenapa Kudus penduduknya sedikit. Jakarta, Bekasi banyak banget, kenapa nggak awalnya di Jakarta gitu ya. Ternyata berhubungan dengan mudik yang abai dan seterusnya. Jadi hati-hati ya. Kemudian kita lihat nih ya, yang atas ini global itu sudah mulai wave-nya sekitar delta global itu malah sebelum-sebelumnya nih, sekitar bulan April Mei, Indonesia baru masuk sekitar Juli. Hati-hati ya, ini Juni Juli Indonesia naik nih berhubungan dengan delta, tapi di luar sejak April kurang lebih ya. Jadi artinya apa? Kita harus siap-siap ada sekitar gap kita dengan luar negeri ya. Ada yang teori 14 hari, kalau ada apa-apa di luar 14 hari kemudian kemungkinan besar masuk di kita ya. Udah lewat itu 14 hari, udah masuk di kita ya sekarang ya. Kita tahu Singapura, Malaysia kemarin udah melaporkan pertama kali, Indonesia baru itu tadi ya, Desember yang cleaning service itu ya. Di Indonesia kita bersyukur yang 1 kali suntik ini dunia 50, tapi ini juga sekitar 2 minggu yang lalu ya, 14 Desember Indonesia 51%, dunia 55%, artinya termasuk bagus nih compare to global ya. Dan sekarang mungkin sekitar 55 nih Indonesia nih ya, tapi jangan membuat kita abai. Ya, ini tadi mutasi itu terjadi di dalam tubuh inang ya, bukan di luar. Makin banyak pasien COVID, makin banyak kemungkinan mutasi apapun, baik yang VOC hanya varian of interest saja, interest untuk penelitian, untuk diwaspadai, tapi juga bisa jadi lompat ke VOI, ini VOC of consequences gitu ya. VOC yang lebih punya konsekuensi dan harus diwaspadai ya. Saat virus replikasi, kadang-kadang karena sesuatu hal yang lain ya, terjadi kesalahan cetak genetik, kode-kode genetik, akhirnya mutasi varian baru. Mutasi dapat positif ya, bisa negatif. Negatif artinya virusnya makin ganas, merugikan manusia, dan sebaliknya. Positif, virusnya makin lemah seperti flu Spanyol, akhirnya bukan pandemi lagi tapi endemik. Ya, dan menguntungkan manusia. Kita berharap mudah-mudahan Omikron ini termasuk yang positif, memperlemah virus, tapi perlu bukti-bukti data yang lebih kuat lagi ya. Apakah mutasi menyebabkan perubahan dari gejala klinis, dari yang tipikal? Bisa juga, ya sangat mungkin. Imun escape nggak kepegang oleh vaksinasi yang ada, ya imunologi yang kekebalan yang ditimbulkan karena imunisasi ya, bisa juga. Itu perlu data, tapi nanti coba kita baca satu persatu ya. Ini sekedar tahu aja ya, varian of interest itu kalau ada variasi terus ada sesuatu yang serius mulai menjadi interest penelitian dan kewaspadaan, tapi concern dan high consequences ya. Sekarang posisinya di VOC nih ya, sudah mulai menyebar kemana-mana si Omikron ini. Nah, kita bicara tentang Omikron. Omikron itu VOC ya, nama aslinya B11529. Mutasinya di banyak tempat. Pertama kali ditemukan yaitu tadi di Afsel atau Botswana. Seingat saya malah bukan 22 nih, di data lain bukan 24 November nih, 22 November. Ya, sekitar itulah 20-an November ya. Pertama kali ditemukan VOI dulu, terus kemudian jadi VOC ya, dan menjadi perhatian dunia termasuk WHO ya, karena Omikron ini cepat naiknya dari VOI ke VOC. Jadi yang interest saja untuk penelitian, untuk kewaspadaan tim-tim ya, satgas-satgas, ternyata menjadi outbreak dan seterusnya. VOC. Ini cepat banget WHO, malah banyak yang mengkritik WHO kok cepat banget ya. Gitu, karena WHO ketakutan dengan transmisinya, jawabannya itu ya. Tanggal 2 Desember itu tadi 24 November sudah ada varian baru, 24 November jadi VOC si Omikron.
cukup cepat si Kemenkes 2 Desember udah mengeluarkan edaran, ya, surat edaran kapan sih perlu WGS, ya. Kita tahu WGS itu yang terakhir dikeluarkan sekitar bulan Juli. Bulan Juli, jadi kan lama banget ya, direspon cepat nih oleh Kemenkes, ya. Jadi sudah ada nih panduan, kita jangan sampai kelewatan, ya. Yang bagaimana sih, ya, kalau dia ada escape, ya, jadi positif yang lain, ya, positif ini, tapi dia S-nya negatif. Jadi kita sebut adalah SJTF, gene target failure, ya. Kita harus ngebaca nih dari PCR, ya. Hati-hati juga nih teman-teman, termasuk saya sendiri nih. PCR itu kalau di WHO atau CDC harus 3 macam gen, 3 macam sequence gen yang harus diperiksa, baru dia bisa memastikan dia positif maupun negatif. Di Indonesia karena keterbatasan, pemerintah mengeluarkan 2 dari 3, ya, 2 dari 3. Silakan 2 aja cukup deh, karena 3 mahal gitu ya. Tapi yang paling bagus ya bukan promo ya, si Prodia itu dari awal dia bilang saya selalu cek 3, ya, selalu cek 3 macam-macam, ada gen ORB, gen N, gen S, gen E dan seterusnya, ya. Jadi minimal kalau Indonesia minimal 2. Nah, kita sering sekali nggak ngeh ini gen apa yang diperiksa, yang positif yang mana, ya. Apalagi di Indonesia ini juga agak euforia nih, banyak-banyak PCR, ada tuh istilahnya saya kok lupa sih. Di klinik-klinik tertentu, misalnya di Jakarta Selatan itu ada klinik ibu, itu malah PCR-nya cuma 1 gen. Nah, itu hati-hati, ya, hati-hati. 1 gen saja, gitu ya. Kalau misalnya dia yang diperiksa gen S doang dan S-nya negatif, ya, dia nggak periksa gen ORB, gen N, gen E yang lain, RDRP, dia hanya periksa S doang dan S-nya negatif, terus ditatakan sebagai negatif, artinya kecolongan, gitu ya. Kemudian probable itu apabila ada positif yang lain dengan pemeriksaan apapun, ya, dengan alat apapun, tapi PCR, ya, sistemnya sistem PCR dengan apapun, tapi S-nya tidak terdeteksi. Jadi S gene target failure, S-nya nggak negatif, tapi yang lain ada yang positif, 1 atau 2 yang lain positif, ya, itu harus dianggap sebagai probable Omicron dan harus dilakukan WGS. Nah, ini kenapa dia punya perilaku yang berbahaya, karena mutasinya banyak nih, ya, mutasinya banyak, jauh lebih banyak daripada Delta. Mutasinya banyak nih, ya, jauh lebih banyak, dan mutasinya itu ternyata memang mutasi bisa di mana-mana, ya, bisa di mana-mana, bisa di protein yang manapun, tapi yang menjadi concern dan sudah diteliti datanya adalah mutasi di reseptor nih, di S, ya, protein S, spike-nya. Ini bentuk spike-nya, ya. Jadi mutasi yang banyak di spike ini yang dikatakan ada lebih dari 30, ya, 30 genetik mutasi di spike protein. Dia ngomong spike aja lebih dari 30, apalagi yang lain-lain, ya. Itu menyebabkan S ini lebih gampang terikat dengan reseptor kita yang ada di badan kita, yaitu ACE, ya, reseptor ACE, gitu. Antigennya dia ini lebih gampang, jadi dia lebih kuat ikatannya, artinya lebih kuat, dengan viral load yang sedikit lebih gampang terikat, ya. Jadi ini kan S ini fungsinya adalah transmisi, jadi memang sesuai dengan data transmisinya lebih transmissibility-nya lebih tinggi, ya. Ini easier for the virus to bind and attach to cell, ya. Nih current knowledge ini tanggal 14 Desember, jadi WHO pun yang biasanya setiap minggu nih, biasanya setiap minggu, sekarang tanggal 20, belum 14 ya, 19 belum keluar, ini terakhir tanggal 14 Desember, dia bilang transmissibility is not yet clear, tapi ada data yang cukup mengejutkan, dia lebih tinggi, ya, nanti saya sampaikan di slide yang berikutnya. Reinfeksi juga ada data, ya, data-data awalan memang
dia meningkatkan reinfeksi. Ada kasus-kasus, beberapa kasus yang reinfeksi, ya, survivor kena lagi, ya. Kemudian deteksinya, sekali lagi balik ke itu ya, balik ke PCR yang kita omongin tadi, deteksinya saat ini tidak berubah, ya, karena si beda utama Delta, ya, compare to Delta adalah itu tadi ya, jadi mutasi dari gen yang mengcoding S protein, spike protein. Ya, jadi protein-protein yang lain, gen-gen yang lain, ORB, RDRP, kemudian N, E, dan seterusnya itu masih bisa kedetek. Ya, S-nya aja yang escape, failure to detect gitu ya. Jadi dengan WHO menetapkan 3 gen masih bisa kepegang, walaupun S-nya negatif. Gen-gen yang lain masih positif, harus kita curiga Omikron. Begitupun di Indonesia. Tapi Indonesia hati-hati tuh, banyak yang hanya 1. Saya lupa istilahnya apa. Dokter Syafira bisa bantu nggak, ada istilah tuh di klinik ibu kita itu ada PCR yang cepat, apa namanya tuh? Yang bisa ditunggu 10 menit itu loh. Teman-teman ada yang pernah ini nggak? Tahu nggak? Ada PCR yang cepat tuh, bisa dibantu, bisa ditunggu 10 menit jadi gitu ya. Dan portable alatnya, tapi dia hanya memeriksa 1 gen. Nah, itu saya belum ngelihat tuh gen apa yang dia periksa. Ada istilahnya tuh. Ya, kita harus berhati-hati kalau PCR, harus baca semuanya. Jangan hanya positif negatif angkanya doang, tapi lihat juga gennya, gen apa yang positif ya. Isotermal, Dok. Iya, betul banget, isotermal. Itu istilah aja, isotermal itu memeriksa 1, mereknya macam-macam alatnya ya. Jadi hati-hati yang isotermal tuh, memang cepat banget, enak. Kita memutuskan langsung cepat, tapi hati-hati itu gen apa yang diperiksa. Gitu ya. Itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip boleh-boleh aja dipakai, tapi harus berhati-hati karena nggak sesuai dengan anjuran WHO yang harus 3 maupun si Kemenkes yang harus 2 macam. Dia cuma 1 macam sequence gen ya. Kemudian itu deteksinya masih bisa dengan standar di Indonesia, ditetapkan oleh Kemenkes. Kemudian clinical management nih ya, steroid, low dose steroid, bagus untuk yang pre-ARDS, kita udah sering pakai ya, 6 mg dexa. Kemudian IL-6 nih, tocilizumab masih bisa ya, ternyata masih efektif untuk manajemen, tapi yang lain-lain belum tahu ya. Yang bukti yang sudah ada. Kemudian vaksinasi, bagaimana dengan vaksin? Ternyata vaksin masih protektif ya, kita bersyukur banget vaksin masih memang menurunkan sedikit nih laporan di WHO juga as compared to with Delta, Omicron showed a further reduction, menurunkan sedikit aktivitas netralisasi antibodinya, tapi nggak signifikan. Jadi artinya masih vaksin imunitas yang ditimbulkan oleh vaksin apapun. Ya, ada tabelnya di WHO, termasuk vaksin yang kita pakai di orang Indonesia, utamanya pakai Sinovac, itu masih bisa. Malah justru kita bersyukur Sinovac dibanding yang lain, Pfizer, Moderna, platform yang lain, platformnya si Sinovac itu kan, Sinovac dan Sinopharm itu kan platformnya adalah inactivated whole virus. Jadi virus yang whole virus cuma dimatiin aja. Jadi semua proteinnya baik itu spike, kemudian yang lain-lainnya juga bisa ke imunitas terhadap itu naik gitu. Beda dengan yang lain yang hanya protein tertentu ya mengenalinya. Jadi itu tadi ya transmissibility-nya. Sementara perlu data, WHO belum berani ngomong, tapi dia udah berani memutuskan VOI jadi VOC. Ya, nanti saya tampilkan lagi nih apa yang menyebabkan si WHO jadi takut dan langsung naikin jadi VOC ya. Transmisinya jauh lebih tinggi daripada Delta, lebih cepat menular. Virulensinya masih tanda tanya. Saat ini sih di bawahnya Delta, kabarnya gitu. Tapi datanya masih perlu diupdate. Kemudian ini apakah dia imun escape? Ternyata nggak imun escape ya, masih bisa kepegang oleh vaksin yang beredar saat ini. Ini standar WHO ya, 3M, jaga jarak, masker, cuci tangan ya. Dia juga menambahkan tutup hidung kalau bersin, kalau batuk, vaksin. Ya,
avoid poorly ventilated ini standar ya, jaga jarak, kemudian jangan di ruangan tertutup ya, ventilasi yang bagus. Kemudian si WHO juga mengeluarkan kewaspadaan, misalnya hati-hati populasi-populasi kalau di masyarakat kita atau populasi khusus yang belum vaksin, hati-hati nih. Banyak kita temukan ternyata orang Indonesia lebih dari 50% secara total sudah 1 kali vaksin, lumayan deh gitu ya. 36% udah 2 kali, lumayan banget gitu ya. Kita mungkin tenaga medis sudah 3 kali, wow, udah lumayan banget ya. Tapi hati-hati, ternyata banyak orang-orang yang masih anti vaksin atau nggak anti secara ideologis gitu ya, tapi takut. Nah, saya banyak ketemu nih minggu-minggu ini, yaitu malah justru orang-orang yang vulnerable, yaitu orang-orang yang orang tua, geriatri, yang DM, riwayat jantung. Ketika kenapa kok belum vaksin? Saya takut. Dia bukan ideologis anti vaksin beneran, anti Israel, anti Yahudi, anti Amerika, bukan. Tapi memang dia nggak tahu kalau informasinya itu, datanya kan bergerak ya, berubah. Dulu memang kita takut orang-orang tua yang multi komorbid kita lindungi banget. Nah, tapi ternyata kan justru mereka yang merupakan target vaksin yang utama karena mereka vulnerable ya. Jadi jangan lupa ketemu orang tua, ketemu orang dengan faktor risiko itu tadi, DM, hipertensi jantung, stroke, langsung tanyain, identifikasi, langsung persuasi gitu ya. Jadi hati-hati karena mereka vulnerable banget. Itu yang terjadi di Afsel, makanya Afsel diboikot orang padahal dia usahanya banyak ya, malah dia WGS-nya tinggi, nggak kayak di Indonesia WGS-nya rendah, tapi di ban seluruh dunia ya. Karena kenapa? Karena Afsel dan sekitarnya nggak vaksin gitu ya. Amerika pun lebih tinggi loh yang anti vaksin, tapi Amerika anti vaksinnya ideologis. Kalau Afsel karena nggak punya duit, pemerintahnya nggak mengcover. Indonesia lumayan punya duit, bisa membiayai masyarakatnya untuk vaksin secara gratis gitu ya. Jadi hati-hati pasien-pasien kita justru yang tua-tua, yang multi komorbid nih, yang not yet vaccinated nih. Ayo kita ingatkan cepet-cepetan nih, mumpung vaksin masih ada, mumpung belum akhir tahun, udah akhir tahun sih sekarang ya, tinggal 20 hari lagi, 10 hari lagi mungkin ya. Tapi mumpung belum terlalu lama ya, jadi kita ingatkan satu. Yang kedua, kalau ketemu yang ideologis banget, nah biasanya saya lakukan adalah, pernah nggak teman-teman atau keluarga teman-teman atau pasien teman-teman yang benar-benar nggak mau vaksin, udah dibujuk-bujukin nggak mau vaksin? Coba kasih masukan, ada nggak teman-teman? Keluarga, kalau saya sih ada, keluarga saya ya nggak mau banget. Atau pasien saya ada banget, udah dibujuk-bujukin, ada banget. Kita kan dokter nggak bisa maksa ya, bukan zaman Jepang lagi gitu ya. Tapi kita bujuk-bujukin nggak bisa. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau saya, triknya adalah tawarkan vaksinasi yang lain. Ya sudah Bu, ya sudah Pak, saya nggak bisa maksa. Saya udah ngasih tahu Bapak, kalau Bapak nggak mau, biasanya orang-orang ideologis ya, kalau Bapak nggak mau vaksin COVID, vaksin flu aja. Emang kenapa Dok? Vaksin flu itu sudah puluhan tahun ya, sejak tahun 70-an gitu. Jadi jauh lebih aman. Kontraindikasi cuma satu kok vaksin flu itu. Vaksin flu itu kontraindikasi cuma satu, alergi telur, karena dia bahan vehikulumnya itu dari protein telur gitu ya. Tawarin flu. Kenapa flu? Kenapa kok nggak yang lain? Karena flu ternyata ada bukti dia turut melindungi COVID. Nah, dan flu cuma satu, cuma sekali saja, setahun sekali, lumayan deh, buying time 1 tahun ke depan ya. Satu. Yang kedua, murah ya. Si Cakra ada melayani vaksin flu nggak? Ya, melayani dokter. Kita bagus tuh. flu meningitis juga melayani dok. Ya, menurut saya itu malah harus digenjot ya. Vaksin flu aja, yang murah aja. Flu kan macam-macam kan, ada yang trivalen, ada quadrivalen. Kalau quadrivalen mungkin agak mahal, di atas 500 ya. Yang ini aja, yang trivalen, kalau nggak salah cuma 200-an ribu
ya. Itu sudah untung kitanya si klinik atau rumah sakitnya. Jadi flu, ayo pasien-pasien kita yang ideologis anti vaksin banget, anti vaksin COVID, tawarin flu, suntik lumayan ya. Bukan apa-apa, kitanya ikut tenang, dokternya ikut tenang, lumayan punya proteksi walaupun sedikit. Ya, slide yang selanjutnya ini Ben si Indonesia sudah punya kewaspadaan, ini tugasnya pemerintah. Kita alhamdulillah pemerintah sudah respon dengan baik ya. Bagaimanapun pemerintah itu sudah baik memperlama isolasi di hotel kalau pulang dari luar negeri dan seterusnya ya. Kemudian ini ini bukan kita ya, pokoknya dari luar negeri, hati-hati, ini urusan pemerintah lah ya. Nah ini dia nih yang membuat si WHO dari VOI langsung naik dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Beda dengan Delta. Delta itu ditemukan sekitar Januari, malah Januari Februari pertama kali ditemukan Delta ya. Tapi dia outbreak-nya di dunia April Mei, di Indonesia ya Agustus Juli Agustus ya. Jadi dari VOI interest saja menjadi VOC butuh beberapa bulan si Delta ya. Tapi beda dengan Omicron yang merah. Si Omicron ini langsung hanya 2 minggu, sekitar 2 minggu si WHO naikin dari VOI ke VOC ya. Kenapa? Ternyata untuk mencapai okupansi atau semua pasien-pasien itu variannya berubah itu lebih cepat. Jadi si Delta nih, jadi di masyarakat itu macam-macam kan variannya. Tapi dia mengambil alih 80% suatu negara itu jadi Delta semua, 80%, dia waktunya panjang. 100 hari ya, 100 hari dari Delta pertama kali ditemukan sampai Delta mengokupansi 80%, lebih dari 80% suatu negara atau provinsi itu, dia waktunya cukup lama. 100 harian. Beda dengan si Omicron cuma 2 minggu. 2 minggu saja udah menguasai. Jadi di Afsel, kemudian di Jerman, kalau nggak salah di Inggris juga, di Denmark juga ya, di beberapa di Eropa itu Delta okupansi, jadi proporsi varian yang beredar langsung berubah 80% jadi si Omicron dalam 2 minggu. Jadi transmisinya jadi 100 dibagi 12 hari nih, 12 atau 14 hari dikatakan 50 nih. Saya nggak tahu rumusnya bagaimana. Jadi dikatakan memang 50 kali lipat lebih transmissibility. Ya, ini dia nih. Nih Delta memang lagi turun semua, tapi populasi saat itu nih di South Africa populasinya masih dibandingkan other variants yang lain, Delta masih banyak Delta yang menguasai. Tiba-tiba dalam 2 minggu ini Delta kalah terokupansi ya, jadi Omicron semua. Ini cukup 2 minggu saja, itu yang menyebabkan si WHO takut VOI jadi VOC ya. Walaupun sekali lagi ini ulangan dari yang tadi ya, sekali lagi si WHO ini agak maju mundur nih. Dia bilangnya transmissibility is unknown ya, tapi ternyata ini tanggal 14 itu mingguan daily update, itu berarti tanggal 21 akan keluar yang baru nih. Dia bilang dia naikin dari VOC, tapi dia bilang masih unknown transmisinya, tapi datanya udah jelas 50 kali lebih gampang transmisi ya. Disease severity-nya, laporan-laporan belum ada yang meninggal. Ternyata kemarin sudah ada yang meninggal 1, saya lupa dari negara mana ya. Lebih banyak yang ringan ya, tapi ini unclear, kita masih terlalu dini mengatakan memang betul-betul tidak berbahaya dibandingkan Delta. Terhadap vaksin sudah dibahas tadi ya, masih kepegang, apalagi kalau kita dapatnya di Indonesia, dapatnya Sinovac masih kepegang. Kemudian ini obatnya ya, tocilizumab kita masih bisa kepake gitu ya. Diagnostiknya PCR-nya masih bisa kepegang dengan PCR yang di Indonesia ya. Jadi yang udah jelas nih, vaksin udah masih bisa, Dexa dan dan tocilizumab masih bisa dipakai pada kasus tertentu ya. Tapi sayangnya si
Tocilizumab itu kan sebenarnya dan Dexa itu kan sebenarnya kalau yang disepakati adalah pre-ARDS ya, jadi udah ada kebutuhan oksigen tapi sebelum lebih parah lagi ya, dan diagnosis masih kepegang. Jadi ini yang kira-kira sudah pasti, tapi yang dua ini yang belum, masih butuh data lebih lanjut ya. Ini sama aja tadi ya, cuma dari WHO aja. Terus langkah antisipasi terakhir ya, apa yang perlu kita lakukan ya bagi tenaga medis dimanapun kita berada, balik lagi 5 levels of prevention ya, yang sehat makin sehat, yang sehat tapi nggak punya perlindungan spesifik vaksinasi gitu ya, yang sehat makin sehat, 3T pemerintah, 3M masyarakat plus vaksin ya, spesifik protection vaksin. Vaksin COVID utamakan, terutama itu tadi ya, orang-orang yang belum vaksin, karena di Afrika banyak belum vaksin. Kalau dia anti banget, ideologis, dia anti banget sama vaksin COVID, ya udah tawarin flu dulu deh sementara. Kalau yang sudah kena, mudah-mudahan tidak terlalu berat ya, early diagnosis ya, targetnya mudah-mudahan survive, nggak meninggal, minimal tidak menjadi yang kritis ya. Artinya apa? Keluarga, tetangga, teman-teman kita atau pasien-pasien kita wanti-wanti, jangan nunggu di rumah, jangan kelamaan isoman tanpa ada kalau ada tanda-tanda yang membahayakan ya. Begitu ada batuk pilek, langsung kontak saja kita ya, walaupun nggak berobat, WA doang. Zaman sekarang sih udah zaman enak ya, WA aja, kasih aja kalau kita mau ngasih nomor HP kita ke pasien-pasien, kasih aja. Pokoknya ibu, kalau bapak ibu kalau ada batuk flu langsung berobat dulu, nanti akan kita putuskan ini bisa isoman apa enggak, seberapa lama isomannya ya. Karena sekali lagi yang kemarin pun itu kan ternyata banyak isoman akhirnya meninggal di rumah. Semakin banyak laporan yang kemarin, belajar dari yang kemarin ya, Juli Agustus, bukan hanya rumah sakit yang penuh, tapi juga banyak kejadian meninggal di rumah, kelamaan isoman. Dia nggak tahu, kirain isoman itu cuma diem aja sembuh sendiri. Ternyata kan isoman itu hanya pemantauan. Kalau dia naik, dia harus datang ke rumah sakit. Ya, kemudian jangan lupa juga ya, pasien yang kena COVID, walaupun dia OTG, kita pengen dia nggak jadi long COVID. Ya. Gitu ya, dengan gizi, nutrisi cukup, vitamin, olahraga, sinar matahari. Ya, tantangan dan harapannya, lonjakan ketiga udah ada, nggak tahu melonjak apa gimana, kita harus hati-hati. Mutasi udah kejawab ya, udah ada di Indonesia, udah beberapa, katanya 8, ada yang bilang sudah naik sampai belasan per hari kemarin. Kemudian jangan bosan-bosan, kita edukasi masyarakat, vaksin naikin terus ya, vaksin apapun tadi sudah kita bahas ya. Kemudian ada di libur panjang, jangan lupa masalah lain nih ya, susah banget ngebedain antara DBD dengan COVID ya, jangan kecolongan itu. Kemudian penyakit kronik juga jangan sampai orang balik lagi kayak dulu-dulu, orang diabetes, hipertensi, TB paru, nggak mau berobat, takut ke rumah sakit karena takut COVID, akhirnya datang-datang MDR, datang-datang dok saya baru berani keluar rumah November dok, Agustus saya nggak kemana-mana, Agustus, September, Oktober baru dikontrol lagi nih November, MDR, datang dengan KAD, datang dengan stroke, gitu ya, karena mereka nggak berobat. Kalau kita rumah sakit kita punya fasilitas telemedicine, kembangkan saja. Di Cakra ada telemedicine nggak, Dr. Adi, apa teman-teman? Ada dokter. Nah ya, itu bagus ya, paling nggak buat kontak-kontak, buat pemantauan ya, jangan sampai pasien-pasien kronik kita hilang gitu ya, tiba-tiba dilaporkan berat atau meninggal bahkan ya. Yang saya pikirkan nomor 3 nih, yang kita pikirkan malah bukan hanya Omikron doang ya. Data saat ini kan bilang severity-nya ringan, kematiannya sangat rendah, tapi hati-hati pasca Omikron ya. Pasca Omikron, jangan-jangan Omikron ini orang OTG doang, nggak tahu badannya Omikron, ternyata dia banyak di masyarakat, Omikron plus gitu kan. Si Delta bilang ada Delta plus, namanya Omikron, dulu namanya sempat Mu nggak jadi naik ya kan, nggak jadi outbreak, malah Omikron. Jangan sampai kita Omikron plus, Omikron yang tidak ganas plus tambah severity yang tinggi, jangan sampai ya.
Kemudian hati-hati baca PCR, ya. PCR itu ada gen-gennya dibaca, jangan hanya positif negatifnya saja. Kemudian vaksin, ya, peluang bisnis dan harapan. Ya, ini video terakhir aja, hati-hati buat kita, keluarga kita utamanya. Nggak keluar suara ya? Belum, Dok. Belum, Dok. Eman. Sebentar, aku stop share dulu. Sayang kalau nggak keluar suaranya. Menurutku sih bagus ya. Sensor, Optimus Video Clip. Paling nggak sekali lagi, bukan aku nakutin, tapi kalau pilot seperti ini, ya kita harusnya punya ini. Keluar nggak Listen suaranya? for the words brace for impact. Keluar, Dok, keluar. This is the captain. Brace for impact. What? Brace, brace, brace. Heads down, stay down. Do you know what brace Ya gitu ya, kalau pilot ya itu apa namanya, brace for impact, pegangan, kemudian kepala taruh di bawah gitu ya. Kalau kita brace for impact-nya vaksin gitu ya, prokes vaksin buat pasien-pasien kita semua ya. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Silakan ada pertanyaan atau diskusi. Ya baik, terima kasih Dr. Alkaf atas pemaparan materinya yang luar biasa tadi. Karena tadi sudah ditawarkan langsung untuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Dr. Fahmi. Pertanyaannya tadi, izin bertanya dokter, karena virus corona mudah untuk bermutasi, apakah vaksin booster menjadi suatu tindakan preventif untuk masyarakat non-nakes? Dan bagaimana efikasi penggunaan vaksin booster terhadap mutasi COVID-19 ini? Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Fahmi. Pertanyaannya bagus ya. Ini banyak juga yang menanyakannya, bagaimana dengan booster non-nakes? Belum ada di Indonesia. Belum ada. Nanti akan ada. Saat ini belum ada, lagi digodok ya. Mungkin pada ini tertentu dulu, populasi tertentu, usia tua, tenaga medis sudah jelas ya, booster tenaga medis sudah jelas, kemudian usia tua, terus nanti akan ada guru-guru mungkin perlu booster ya. Ini kan sebenarnya sejarahnya booster ya, kenapa yang mendukung booster di COVID itu ternyata 3 bulan setelah Sinovac ya, yang diteliti awalnya adalah Sinovac. Ternyata 3 bulan setelah Sinovac titernya turun gitu ya, jumlah kuantitas. Kita ngomong imunologi itu kita bicara kuantitas, jumlah, dan kita bicara spesifisitas ya, spesifiknya. Kalau spesifik gitu ya, masih mengenali gitu ya, tapi ternyata titernya turun ya. Apakah titer turun, jumlah titer turun itu berkorelasi dengan reinfeksi? Itu datanya masih nggak jelas karena titer nggak bisa diukur secara pasti, masih penelitian ya. Jadi lab-lab itu Prodia dan segala macam itu mengukur titer itu nggak bisa kita telan bulat-bulat ya, karena titer yang sebenarnya itu harusnya kita bandingkan dengan vaksin hidup. Jadi memeriksakan serologi IgG ya, atau IgM, IgG, biasanya IgG terhadap COVID harus dikultur di dalam cawan Petri yang mengandung vaksin hidup. Lah itu hanya penelitian, tidak ada karena BSL 3+ ya, jadi nggak ada di Prodia yang komersil seperti itu. Jadi sejarahnya booster, si Sinovac melaporkan saya 3 bulan sampai dengan 6 bulan ternyata udah mulai turun titernya. Ya udah deh, perlu booster gitu sejarahnya ya. Tapi tetap ada, jangan lupa titer itu bukan hanya masalah jumlah-jumlahan doang, tapi juga harus ada dulu gitu. Toh hepatitis B ya, hepatitis B 3 kali, misalnya kita belajar vaksinologi, imunologi, hepatitis B 3 kali 016 itu protektif seumur hidup gitu, nggak perlu lagi walaupun turun ya, titernya turun sedikit, perlu booster apa nggak perlu gitu. Begitu ada virus masuk ya, antigen hidup masuk, dia akan naik lagi
karena sudah pernah mengenali, ya. Dan secara titir-titir itu kan kita bicara mengenai imunologi sel B, jadi humoral, ya, imunologi humoral. Kita juga harus bicara selular. Selularnya yang penting ada T memori, begitu si badan kita sel T kita mengenali Sinovac atau vaksin apapun, ya, antigen virus itu seumur hidup akan kenal, gitu. Jadi nggak usah khawatir-khawatir banget. Pemerintah memikirkan, tapi saat ini belum diputuskan, gitu ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Apakah sudah cukup, Dokter Fahmi? Sudah cukup ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Izin dokter berikutnya dari Dokter Berlian Aji. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, pada pasien dengan klinis pneumonia COVID atau gejala RDS, tetapi hasil swab PCR negatif, apakah tetap ada kemungkinan bahwa itu varian Omicron, meski sudah dicek dengan 3 reagen? Apakah perlu di swab PCR ulang, dan dalam rentang waktu berapa lama? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Silakan dokter. Terima kasih Dokter Berlian Aji. Jadi kalau kita sekali lagi kembali ke klinis, ya, kalau kita ada pneumonia COVID, makanya di WHO pun, di Indonesia pun sebenarnya masih tidak berubah pemeriksaan PCR itu. Kita ngomong swab ya, PCR swab nasofaringeal itu 2 kali, ya, tidak sekali. Memang karena alasan ekonomi segala macam, ya, diagnostik akhirnya 1 kali, tapi berhati-hati, gitu ya. Kita harus membedakan juga, ini kita swabnya ini tujuan diagnostik atau tujuan screening. Kalau tujuan screening, artinya pasien itu tidak bergejala, artinya dalam tanda kutip cuman pengen naik pesawat aja, tapi dia nggak ada gejala, gitu ya. Nah, itu screening memang lebih ringan, 1 kali saja cukup, dia bisa naik pesawat, naik kereta api, dan seterusnya. Tapi kalau ada diagnostik, artinya itu bukan pasien, bukan orang, tapi pasien, gitu ya. Kan kalau screening itu terhadap orang, bukan terhadap pasien. Kalau kita screening itu populasi manusia, namanya orang. Kalau diagnostik itu pasien itu ada gejala, seringan apapun, dia namanya pasien. Berobat ke rumah sakit ada tujuannya, bukan naik pesawat, gitu ya. Kalau dia diagnostik, hukumnya 2 kali. Sementara yang masih berlaku, kalau diagnostik artinya dia ada keluhan, dokternya setting diagnostik harus tegak, apalagi disebutkan Dokter Berlian nih, klinis pneumonia, ya harus tegak, setegak mungkin. Kenapa 2 kali? Karena ternyata kan cuma 63%. Ya, validasi swab PCR ini, swab nasofaringeal, gitu ya. Jadi kalau negatif tapi kita tetap dari rongsen, dari klinis ini banget atau COVID deh, kejar 2 kali, gitu ya. Aturannya dalam 24 jam yang berbeda, gitu. Jadi enggak 24 jam yang sama, gitu ya. Kemudian apakah kalau negatif, katakanlah negatif 2 kali, kalau negatif 2 kali ya sudah rule out aja lah, gitu ya. Ya mau nggak mau, gitu ya. Tapi tetap dengan kewaspadaan, ya. Kita cari kemungkinan yang lain, TB juga kadang-kadang, pneumonia yang lain, jamur juga sering kita ya dapatkan gejala-gejala pneumonia atau RDS, gitu ya. Apakah tetap ada kemungkinan itu Omicron? Ya, yang berlaku sih 2 kali ya, PCR 2 kali negatif, ya kita anggap aja enggak, gitu ya. Gitu. Tadi udah dijawab ya, dengan 3 reagen, maksudnya mungkin 3 sequence genetiknya itu ya. Ya. Mungkin gitu ya, Dokter Alin. Ya, terima kasih Dokter Alka atas pertanyaannya. Semoga sangat menjelaskannya Dokter Berlian. Baik, sudah ada penanya lagi dok, dari Dokter Ade Faisal. Izin bertanya dokter, WHO melaporkan bahwa varian Omicron ini cukup tinggi dalam kasus infeksi, atau 5 kali lebih tinggi. Apakah dapat dikatakan bahwa varian Omicron ini kebal immunity dari infeksi sebelumnya maupun 2 shot vaksin yang diberikan dokter? Terima kasih. Silakan dokter. Siapa tadi Faisal ya? Dokter Ade, dokter. Oke. Udah dijawab
ya sama WHO tadi, si WHO sudah menjawab walaupun data itu terus berkembang ya, reinfeksi ada gitu ya, cuman ternyata yang reinfeksi yang lain pun ternyata kan nggak berat gitu ya. Kemudian bahwa varian Omicron keberatan immunity infeksi sebelumnya maupun 2 shot, kalau dua shot sudah cukup melindungi ya, apalagi kalau vaksinnya vaksin Sinovac, itu nggak usah khawatir. Yang lain pun WHO sudah mengeluarkan tabel-tabel vaksin apapun gitu ya, vaksin Moderna, Pfizer segala macam, menurut WHO masih bisa melindungi gitu ya. Kemudian kalau dia imunitasnya dari infeksi alamiah, yaitu memang variabel. Variabel itu kita nggak tahu si alamiah itu sempat menimbulkan imunitas yang cukup apa enggak. Gitu ya. Ya, baik dokter. Selanjutnya ada dari Dr. Fatma Komalasari. Izin bertanya dokter, bila orang tua belum mau memvaksin anaknya, sedangkan sudah mulai pertemuan atau offline, apakah bisa ditawarkan vaksin influenza? Jenisnya sebaiknya apa dok? Untuk pasien komorbid yang tidak disarankan untuk vaksin, apakah baik juga untuk disarankan vaksin influenza? Tadi sudah dijelaskan juga ya dok ya? Ya, Dr. Fatma, terima kasih ya. Ya sementara gitu ya, sambil kita bujuk-bujukin terus daripada enggak ya, karena memang ada bukti permulaan bahwa si vaksin flu itu, vaksin flu, pasien yang udah pernah vaksin flu seandainya kena COVID, bukan COVID yang berat ya. Jadi kalau memang dia ideologis, istilah saya dia anti vaksinnya ideologis, bukan yang bisa dibujuk-bujukin ya. Kalau bisa dibujukin kita bujukin, kalau dia ideologis nggak bisa dibujukin, ya udah deh tawarin flu. Itu aja ya. Baik dokter, berikutnya ada Dokter Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Dokter Muhammad, untuk vaksin flu seberapa besar bisa membantu proteksi serangan COVID? Bila kita sudah booster, apa perlu vaksin flu juga? Biasanya kapan dari vaksin COVID terakhir yang kita dapatkan? Jadi ini maksudnya interval dari last shot vaksin COVID ya dok ya? Ya, silakan dokter. Makasih. Kalau orang yang sudah pernah booster, maaf dokter, ke mute dokter. oh ya, oke. Kalau pasien yang orang yang sudah pernah vaksin COVID 2 kali, apakah masih dianjurkan flu apa enggak? Ya, semua dewasa, terutama dewasa geriatri, batasnya 55. Ya, ada yang bilang 55, 56, tapi kalau di PABDI batasnya 55 ya, kalau nggak salah. Itu walaupun tidak punya komorbid, tawarin flu 1 kali setahun. Karena flu itu beredar terus, walaupun dalam tanda kutip nggak berat ya. Karena flu pada geriatri, apalagi flu pada komorbid itu meningkatkan resiko terkena pneumonia dan perawatan sampai dengan mortalitas. Jadi apakah kita nih anggap aja kita deh udah 2 kali Sinovac, udah booster lagi, apakah flu masih perlu? Flu aja. Kalau bisa flu aja, gitu ya. Ini saya lagi flu juga nih, padahal saya Januari udah suntik flu, atau nggak proteksi ya, atau saya minum es ya, nggak tahu deh, gitu ya. Terus vaksin flu setahun sekali ya. Kemudian jarak antara flu dengan vaksin booster katakanlah atau dari Sinovac yang lazim 28 hari. Tapi kalau mau dikejar 14 hari juga masih aman. Ya, jarak antar vaksin, dalam hal ini vaksin COVID, dan kita pengen ngejar diri kita, keluarga kita flu, 28 hari boleh, 14 hari boleh. Ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Akbar Ilman. Dokter, izin bertanya, apa yang mempengaruhi varian baru ini tingkat penyebarannya lebih cepat dan kenapa gejalanya lebih ringan, dok? Apakah ada kemungkinan Omicron ini bisa bermutasi kembali menjadi varian yang lebih berbahaya, dok? Tanyanya bagus banget ini Dr. Akbar. Ya, benar sekali ya Dr. Akbar ya. Jadi apa yang mempengaruhi penyebaran lebih cepat, transmisi lebih cepat? Satu, sudah dibilang sama WHO dan penelitian-penelitian, karena penyebaran itu terkait protein S, ya, spike. Karena si Omicron ini spike-nya berubahnya mutasi banyak, gitu ya. Jadi mutasinya banyak, dia lebih bisa masuk
karena akan nempelnya dengan reseptor ACE itu kan protein S ya. Jadi karena lebih dari 30 tadi saya sampaikan, jadi menyebar lebih cepat. Kenapa gejala ringan? Ada satu lagi saya nggak sampaikan di sini, saya cari-cari, saya belum ketemu tapi saya pernah baca. Kenapa gejala ringan, ada satu mutasi juga di gen yang menyebabkan dia gejala lebih ringan. Tapi saya lupa tuh sequence gen apa gitu, dia mutasi yaitu menurunkan. Jadi kita beruntungnya, sekali lagi beruntung, ya kita anggap beruntung dulu ya, dengan data yang terbatas, lebih cepat tapi lebih ringan. Karena itu lebih cepatnya protein S-nya mutasi, tapi ada satu yang mutasi yang menyebabkan dia lebih tidak severity-nya lebih turun, gitu ya. Apa ada kemungkinan Omicron bermutasi kembali menjadi lebih ganas? Iya bisa, ya. Yang saya istilahkan tadi itu Omicron plus. Kita khawatir itu, ya. Apalagi kalau dia gejala lebih ringan, ya cuma flu doang. Orang flu, kebanyakan orang Indonesia flu dibiarin aja, nggak berobat ke dokter, apalagi swab gitu. Jadi nggak terpantau, bisa jadi akan timbul Omicron plus. Nah itu yang kita khawatirkan, karena banyak di masyarakat transmisi cepat tapi ringan, orang nggak berobat, sembuh sendiri, ternyata ada yang mutasi plus. Ya itu yang kita khawatirkan, kemungkinan itu selalu ada, gitu dok. Ya baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian dari dokter Elsa Martina, jika di awal mulai ditemukan pasien dengan Omicron ini, bagaimana penata laksanaan sebaiknya, baik itu dengan tidak adanya komorbid ataupun faktor risiko, atau masih dibolehkan isolasi mandiri plus dengan pemantauan? Tadi sudah dibahas juga sekelas ya dok ya, mungkin mau tambahkan lagi dokter, silakan dok. Sementara tata laksanaannya masih sama, dianggap masih sama ya sesuai dengan derajat-derajat itu. Kemudian ya komorbidnya jangan lupa, faktor risiko yang lain dikontrol juga ya. Apa masih boleh isoman? Ya masih sama ya. Sementara tata laksana masih sama ya, gitu. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya banyak sekali nanya dok. Kemudian dari dokter Stella Andriana Putri. Selamat pagi dokter, izin bertanya dok. Saat ini seringkali dikatakan bahwa kontraindikasi vaksin absolut adalah alergi dok. Namun dok, untuk screening pasien dengan komorbid, baik terkontrol atau tidak, apakah baiknya dirujuk ke spesialis penyakit dalam atau dokter umum boleh turut meng-ACC-kan ya dok? Karena seringkali di IGD pasien sering menanyakan atau minta keterangan untuk boleh vaksin atau tidak dengan adanya komorbid tertentu tersebut gitu dok. Jadi harus sebaiknya konsultasi. Ya makasih ya. Kontraindikasi absolut ya alergi telur itu ya, karena kok telur, si vaksin ini macam-macam sih, tapi kalau Sinovac memang bahannya juga sama kayak flu, dari vehikulumnya dari protein telur juga ya. Kemudian screening ya, apa boleh untuk menentukan dia boleh vaksin apa enggak, apa boleh dokter umum apa dokter spesialis, saya kira ya boleh-boleh aja ya, kita nggak usah terlalu saya sih oke-oke aja gitu ya. Jadi yang penting semakin banyak orang yang yang tervaksin ya, makin bagus dong buat populasi kita ya. Kalau gampang-gampangnya gini aja deh, kalau teman-teman dimanapun ya, teman-teman dokter umum di klinik atau di IGD, yakin dia termasuk yang kalau bisa memutuskan ya putusin aja, nggak apa-apa ya. Jadi kontraindikasi absolutnya itu, kontraindikasi relatifnya absolut juga satu lagi, hamil trimester pertama ya, karena karena belum ada data-data keamanan pada trimester pertama ya. Trimester pertama itu dijaga-jaga banget, jangan sampai kena segala macam ya, karena dia organogenesis, jangan sampai teratogenik masuk gitu ya. Begitu dia 13 minggu ke atas, silakan aja. Kalau gampang-gampangnya saya trik aja ya teman-teman ya, dimanapun di IGD, di klinik, pokoknya 3 aja. Gampang-gampangnya 3. Mau itu dia suatu DM, hipertensi, jantung, stroke, yang paling gampang dulu ya. Kita nggak usah ngomong lupus dan alergi berat, autoimun berat ya. Kita ngomong 3 aja. Kita ngomong DM, hipertensi, stroke, jantung, HIV deh, HIV. Ya, selama pasien itu 3 bulan tidak ada 3 hal, oke aja. 3 bulan tidak ada dirawat, 3 bulan tidak ada serangan jantung baru,
3 bulan tidak ada serangan stroke baru, ya, tidak 3 bulan nggak ada operasi baru, sikat aja nggak apa-apa, gitu ya, gampang-gampangnya gitu. Tapi kalau yakin silakan aja, pokoknya 3 bulan aman, dia nggak ada dirawat aja, mau stroke mau jantung, nggak ada jantung baru, nggak ada stroke baru, nggak ada dirawat baru, operasi baru, silakan aja, ya. Toh Sinovac, Pfizer, Moderna cukup aman. Ya, tapi kalau misalnya yang lain-lain, misalnya yang lupus, kalau nggak yakin konsul aja, ya, karena lupus emang tricky banget, susah itu, ya, gitu. Terima kasih dokter. Sampai kita dikasih clue-nya ya, biar gampang seperti apa. Terima kasih dokter. Baik, selanjutnya ada Dokter Alif Zainal. Izin bertanya dokter, mengenai obat Sotrovimab, apakah efektif untuk mengobati Omikron? Terima kasih dokter. Sotrovimab ini kalau dari namanya saya kurang familiar ya, karena nggak pernah pakai juga, nggak tahu Dokter Alif pernah pakai apa nggak nih, apa namanya, monoklonal antibody, mungkin keluarga besarnya itu tidak ya, apa namanya, si tocilizumab tuh, si apa namanya, ya, monoklonal antibody ya. Kalau yang dimaksud sama dengan si keluarga besarnya si tocilizumab untuk kasus derajat tertentu pada COVID, ya masih efektif. Ya, tapi saya kurang familiar nih sutro ini apa nih, gitu ya. Tapi tocilizumab masih efektif. Iya, benar dok, yang masih neutralizing monoclonal antibody dok. Ya, berarti masih efektif. Ya, masih efektif. Baik dok, kita lanjut ke berikutnya. Dok, apakah semua gejala batuk pilek adalah gejala Omikron? Bagaimana cara membedakannya? Mungkin apakah ada clue-nya dokter, selain kita harus whole genome sequencing dulu, atau seperti apa gitu dok? Terima kasih dokter. Ya, susah nih ya, Dokter Nurhayati, pertanyaannya bagus banget nih. Saya kesulitan untuk menjawab nih ya. Apakah semua batuk pilek adalah gejala Omikron? Ya, Omikron itu tadi ya, enggak, balik lagi, Omikron itu kan hanya varian saja, hanya varian dari COVID. Mungkin kita balikin, apakah batuk pilek gejala COVID? Salah satu iya. Kalau yang tipikal COVID kan demam, respirasi, sama satu lagi apa? Sesek, ya gitu ya. Tapi apakah batuk pilek? Bisa jadi, bisa jadi. Bagaimana membedakannya? Susah, sulit banget ya. Yang paling mudah ya kita tanyain. Itu paling nggak minimal kita harus tanya, pernah keluar negeri apa enggak? Ya, tapi si cleaning service di apa namanya, Wisma Atlet juga nggak keluar negeri juga ya, gitu. Jadi memang susah untuk membedakannya, gitu ya. Tapi bagusnya sih kalau dia beresiko tinggi ya, dia harus precaution. Paling nggak ya precautionnya 3M, gitu ya. Begini aja deh, kita anggap aja seperti COVID ya. Gejala batuk pilek adalah COVID. Jangankan batuk pilek, orang sehat aja suruh cuci tangan. Jangankan batuk pilek, orang sehat aja suruh pakai apa namanya, masker. Jadi apalagi batuk pilek, 3M tetap, orang yang batuk pilek 3M tetap. Begitu ada pertambahan dari batuk pilek atau dia mau keluar negeri, ya silakan PCR. Atau kalau mau antigen dulu silakan aja. Gitu ya. Jadi balik lagi aja gitu. Ya, orang sehat aja 3M, apalagi orang yang batuk pilek. Membedakannya susah gitu. Tapi kita perlu pantau, ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga sangat membantu ya Dokter Nurhayati. Kemudian kita ada pertanyaan lagi dari Dokter Febri Bahari. Izin dok, Febri izin bertanya 2 pertanyaan. Pertama, untuk Omikron sedang berat, apakah ada perbedaan tata laksana dari varian lain? Yang kedua, karena topik kita waspada wave 3, apakah kita tahu bahwa saat ini kondisi kasus di Jakarta sudah rendah, sehingga banyak RS yang juga menurunkan kewaspadaan. Menurut dokter, apakah kita sudah boleh melonggarkan screening pasien yang mungkin tadinya ada satu gejala respi, atau demam saja sudah masuk IGD? Saat ini sering ditangani di IGD non-ISO dok, gitu. Jadi maksudnya begitu ada gejala yang COVID, tapi sekarang udah lebih lulus lagi dok gitu, jadi udah ke IGD dan ISO gitu, mungkin dengan alasan kenyamanan karena tidak perlu coverall. Terima kasih sebelumnya gitu. Iya sih, memang agak susah ya. Jadi secara umum ya, kita lihat aja ya, kita lihat saja dari laporan apa namanya kasus di Indonesia dari minggu ke minggu gitu ya. Kalau misalnya sekarang kan sih saya, di slide saya ada tuh, coba saya share screen lagi deh.
share screen. Ya, kalau di Indonesia sekarang masih rendah. Jadi mungkin alasannya bukan melonggarkan, tapi kan secara umum ya, bukan melonggarkan pasien, kenyamanan ya sih memang lebih nyaman ya. Tapi juga memang Indonesia secara umum ya, Kemenkes atau pemerintah secara umum kan lagi turun. Indonesia mana Indonesia ini? Ya, lagi turun nih. Belum ada naik nih. Yang terbaru saya udah berapa sih belum? Belum. Ini minggu yang lalu nih. Ini minggu yang lalu nih ya. Jadi sekitar Novemberan nih, belasan November kemarin, belasan November belum naik nih di Indonesia nih. Belum naik di Indonesia ya. Jadi memang apalagi ya kita beruntung vaksin kita sudah lebih dari 50% ya. Jadi kita pantau aja, kecolongan itu selalu ada. Cuman satu, mudah-mudahan kecolongan itu nggak terlalu banyak. Yang kedua, kursorku nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak kursor? Kelihatan dokter. Kelihatan, keren ya. Jadi Indonesia di sini nih, ini September, Oktober, sekitar belasan nih belum ada naik nih. Yang terbaru barusan tadi pagi saya lihat belum naik nih. Jadi mudah-mudahan beneran ya data ini, karena bukan hanya data Indonesia doang, tapi juga WHO ya sudah diadopsi. WHO kadang-kadang punya data-data selain yang resmi dikeluarkan pemerintah ya. Jadi Indonesia belum naik secara umum semua COVID-nya. Jadi lumayan kita bisa tarik napas walaupun tetap waspada. Gitu ya. Baik, Indonesia secara umum gitu. Jadi lumayan tenang, kecolongan itu selalu ada ya, selalu ada, cuman jangan banyak-banyak deh kecolongan. Dan kita harus ya begitu kecolongan langsung ada tindakannya gitu. Ya, baik dokter. Ya, tadi ini semua pertanyaan dari kolom chat sudah dijawab semua ya dokter ya. Mungkin ada lagi dari dokter-dokter yang mau langsung raise hand atau tanya langsung ke dokter Alkaf, atau sudah cukup? Silakan. Kalau sudah cukup, dok, saya mau izin bertanya, dok. Boleh. Jadi kalau saya baca sedikit, itu ada obat keluaran baru ya dok, dari Pfizer sama dari Merck yang Paxlovid sama Molnupiravir. Nah itu karena walaupun tadi dokter sudah bahas juga ya dok, misalkan terapinya sebenarnya masih seperti current terapi gitu, sama seperti WHO juga bilang seperti itu. Tapi apakah di Indonesia tuh akan mengadop terapi yang obat baru ini yang sudah spesifik katanya dikhususkan untuk COVID ini, atau bagaimana dokter? Molnu sama apa satu lagi tadi? Yang Paxlovid sama Molnupiravir dok. Paxlovid dok, yang keluarannya Pfizer dok. Mohon arahan dokter, terima kasih. Oh, ya Molnu katanya Pak Menkes dalam 1-2 minggu ini akan ada di Indonesia ya, tapi saya belum dapat kabar lagi ya. Kayaknya belum ada banget ya, baru diadakan. Kemudian yang satu lagi itu keluaran Pfizer kayaknya belum ada di Indonesia ya. Gitu. Tapi katanya memang bisa poten ya. Itu kan modalitas obat bisa kita pakai ya kalau ada kasusnya, ada barangnya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Molnu. Baik. Terima kasih dokter. Baik, kalau memang alhamdulillah sudah dijawab semua ya dokter ya, sudah dijelaskan juga dengan sangat detail. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Antusias para dokter juga di minggu pagi ini benar-benar tinggi, kita patut berbangga akan hal itu. Kemudian demikian tadi sesi tanya jawab dan pemaparan materi oleh Dr. Alkaf, spesialis penyakit dalam dari webinar yang sudah disampaikan oleh beliau. Izinkan saya untuk menyimpulkan beberapa hal penting. Izin dok, jadi yang pertama tentunya COVID-19 ini adalah disease, jadi kita perlu meninjau secara komprehensif tentang semuanya, jadi nggak cuma pernapasan aja. Terus penting juga untuk tetap melakukan preventif ya, 6M plus vaksin. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa alhamdulillah coveran vaksin first dose kita sudah 51% dibanding dengan worldwide yang 55%. Dan mutasi virus perlu kita ketahui bahwa ada 2 sifat. Yang pertama yang negatif, yaitu yang dia virusnya itu semakin virulen gitu ya, jadi menguntungkan virusnya, atau sifatnya positif yang kita harapkan yang tadi virusnya melemah dan bagus untuk manusia.
Kemudian yang paling penting untuk Omicron sendiri ada beberapa hal. Jadi pemeriksaan suspek Omicron dengan metode SGTF, yaitu S-gene target failure. Kemudian Omicron juga bisa cepat sekali dari variant of interest jadi variant of concern hanya dalam waktu 2 minggu karena okupansinya 80%. Yang perlu diperhatikan juga bahwa si spike S-nya ini untuk transmisinya, dan alhamdulillah Omicron tapi masih belum immune escape ya, jadi masih insya Allah masih tercover sama antibody yang dari vaksin tadi seperti itu. Dan misalkan vaksin pakai Sinovac juga insya Allah aman. Kemudian yang penting berikutnya bahwa untuk diagnosis masih sama dengan RT-PCR. Jadi walaupun ada PCR yang tipe lain seperti yang tadi sudah disampaikan juga, ada isotermal atau yang model lain yang masih ditekankan masih RT-PCR ya. Dan kalau misalkan kita untuk bicara terapi tadi masih susceptible ya varian Omicron ini terhadap antibodi monoklonal. Dan kalau misalkan ada ideologis anti vaksin disarankan untuk vaksin influenza 1 kali setahun. Dari pertanyaan-pertanyaannya juga tadi ada beberapa info yang penting saya izin sampaikan. Masih sama untuk PCR disarankan untuk day 1 dan day 2 dengan intervalnya 24 jam minimal, dan vaksin booster masih diprioritaskan untuk nakes. Kemudian untuk jarak vaksin, untuk intervalnya, kalau misalkan kita mau vaksin flu dari awalnya kita vaksin untuk COVID disarankan minimal 14 sampai 28 hari. Tadi disampaikan oleh Dr. Alkaf, itu masih dalam range yang aman. Kemudian penting juga bahwa kemungkinan virus ini masih bisa terus bermutasi terkait dengan si aspeknya tadi itu. Terus yang paling penting juga ada kontraindikasi khusus, yaitu alergi sama hamil trimester awal itu jangan divaksin dulu ya untuk kontraindikasi absolut. Yang penting 3 hal, kalau misalkan pasien mau divaksin dengan riwayat penyakit kronik, jadi kalau bisa jangan ada histori dirawat dalam waktu yang paling baru, terus kemudian jangan ada penyakit baru atau operasi besar. Dan ya tadi intinya untuk mendeteksi ini varian apa tetap harus dengan whole genome sequencing. Baik, dari Dr. Alkaf mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, dokter? Ya, sebagai penutup ya, teman-teman ya, kita beruntung di satu sisi karena bukti-bukti sementara severity-nya rendah, walaupun transmissibility-nya sangat tinggi ya 50 kali, cuman tetap waspada ya. Jadi ayo kita bantu ya, sifatnya kita bantu pasien-pasien kita untuk lebih sehat lagi gitu ya, dengan vaksinasi, tetap mengingatkan persuasi prokes segala macam. Demikian aja, nggak usah nakut-nakutin, tapi tetap kita membantu mereka. Demikian. Ya, baik dokter, ini tadi diinfokan sama Dokter Iqbal kita sampai jam 10.30. Kalau masih ada 2 sampai 3 pertanyaan kita tunggu. Belum ada ya? Atau mungkin dokter ada yang mau raise hand, langsung tanya sama Dokter Alkaf. Silakan, kita diskusi aja. Sudah cukup ya? Baik, alhamdulillah ya kalau memang belum ada dan belum ada yang mau raise hand juga. Kita berterima kasih sekali kepada Dokter Alkaf, spesialis dalam. Sebelum kita mengakhiri webinar ini, hendaknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, karena kita diberikan kemudahan untuk menyerap ilmu ini dan kelancaran. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah sesi demi sesi webinar pagi ini telah kita lalui. Semoga kita dapat mengambil dan menerapkan ilmu baru yang telah disampaikan kepada kita. Dan terima kasih yang sekian kalinya kepada Dr. Alkaf, spesialis penyakit dalam, sudah memberikan waktu, perhatian, sudah memberikan kebebasan untuk menanyakan banyak hal, bahkan sampai luas sekali, sampai bahas vaksin influenza juga, dan memberikan pemaparan materi yang bermanfaat pada pagi ini. Terima kasih juga kepada seluruh dokter yang sudah memberikan pertanyaan yang bisa menambah horizon kita terhadap si varian Omicron ini, sudah meluangkan waktu dan perhatiannya juga, kami sangat berterima kasih hal itu. Dan sebelumnya mohon maaf atas seluruh kekurangan saya kalau dalam memandu webinar ini banyak kekurangannya. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a bright Sunday dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih.